Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memuliakan kita bisa kembali hadir duduk di majelis ilmi yang kita ketahui bersama. Majelis ilmi adalah majelisnya orang-orang cinta kepada kebaikan, orang-orang cinta kepada kesalihan. Majelis ilmi adalah tempatnya seseorang mengejar ketenangan, mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih berkaitan tentang perkara-perkara yang terlarang, perkara-perkara yang dilarang untuk melakukannya. Kita masih berada di pembahasan seputar ucapan-ucapan dusta. Seputar ucapan-ucapan dusta. Yaitu pada bab bayan ghaladit tahrimi syahadatiz zur. Bab tentang besarnya keharaman dari persaksian dusta. Ini bab yang menjelaskan tentang bahaya dari bersaksi dusta. Nah, jadi syahadatuz zur ini disebutkan di dalam ayat dan juga di dalam sebuah hadis, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syahadatuz zur? Ya, az-zur itu adalah banyak maknanya ya. Ada bermakna dusta, kalau pada ucapan itu bermakna dusta. Kalau pada amalan kadang masuk padanya kesyirikan, kemaksiatan. Intinya sesuatu yang tercelah. Sedangkan syahadatuz zur adalah persaksian seseorang dari sesuatu yang dia ketahui. Tetapi dia mempersaksikan kebalikan dari apa yang dia ketahui. Atau dia bersaksi pada apa yang dia tidak ketahui pada sebuah perkara. Dengan apa dia sampaikan ini, misalnya saya tahu begini, saya tahu begini, saya lihat ini. Tetapi waqi'nya adalah tidak seperti yang dia katakan. Secara umum bersaksi dengan saksi palsu, dengan persaksian palsu, persaksian dusta. Nah, ucapan yang ada dusta padanya. Dan ini bab yang diinginkan di dalam permasalahan ini, bab bayanu ghaladit tahrim. Besarnya dosa, besarnya keharaman dari persaksian palsu ini. Qala Allah Ta'ala wajtanibu qaulaz zur. Di dalam ayat dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni penulis menyebutkan sebuah ayat, wajtanibu rijza minal authan wajtanibu qaulaz zur. Kalau kita lihat awal kata, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jauhilah oleh kalian ar-rijz. Itu penyembahan atau sesuatu yang najis, sesuatu yang rusak, sesuatu dari penyembahan kepada berhala. Jauhi perbuatan kesyirikan, peribadatan kepada Allah, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dosanya kalau orang terjatuh di dalamnya kesyirikan, dosa besar.
Dan di kelanjutan ayat wajtanibu qaulaz zur, didatangkan dengan kalimat al-waw. Kalau di dalam pembahasan bahasa Arab, waw itu adalah sebuah kata sambung yang antara kata yang sebelumnya dan setelahnya itu memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama. Sehingga kalau diperintah untuk menjauhi kesyirikan, penyembahan kepada berhala, karena besarnya dosa dari kesyirikan itu, bisa kekal pelakunya di neraka. Ternyata setelahnya Allah ingatkan jauhi juga qaulaz zur. Jadi sama, ya. Sama apa? Derajat. Seolah-olah disamakan dosa berbuat kesyirikan dengan dosa qaulaz zur, sehingga Allah datangkan diperintah untuk menjauhi kedua perkara ini. Semisal di dalam ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar kalian hanya beribadah kepada Allah semata dan kepada kedua orang tua berbaktilah. Ya. Perintah untuk mentauhidkan Allah itu sebesar-besar perintah di alam ini. Pahalanya sangat besar. Ternyata di kelanjutan ayat wabil walidaini ihsana. Perintah untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, seolah-olah sama derajatnya, pahalanya, besarnya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pakai kalimat al-waw. Fajtanibu ar-rijza minal authan wajtanibu qaulaz zur. Nah, dari ayat ini menjelaskan kepada kita makna dari ucapan Imam An-Nawawi di dalam babnya tentang besarnya keharaman dari persaksian dusta, persaksian palsu. Ini subhanallah ya, di masa ini kalau kita berbicara waqi, kenyataan terjadi, sangat banyak orang yang mudah dibeli suaranya. Untuk apa? Bersaksi dengan persaksian palsu. Bersaksi dengan persaksian palsu. Ini hal yang sangat membahayakan. Apalagi yang memiliki profesi semisal ini. Dari apa, profesi kejaksaan, dari apa, pengacara. Ini masuk pada permasalahan ini. Nah, tetapi kita apa, tidak katakan mereka semisal itu, hanya hal yang dikhawatirkan. Karena memang tempat-tempatnya di situ. Kadang klien itu dibela bukan karena benarnya, hanya karena dia yang bayar kita. Dan semisalnya. Dan melingkup kepada permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, intinya bersaksi atau berucap sesuatu yang tidak di atas kebenaran. Dia katakan ini, saya melihat ini atau saya menyaksikan ini atau demikian padahal hakikatnya tidak. Taib, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qala ta'ala wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ini ayat yang sering terulang di dalam bab ini. Karena memang seseorang itu hendaklah apa? Dia tidak berpijak pada apa yang dia tidak memiliki ilmu padanya. Termasuk ucapan, termasuk pembicaraan. Termasuk pembicaraan. Seseorang tidak berpijak di atas apa yang dia tidak memiliki ilmu padanya. Ketika dia ingin berbicara, dia pikirkan. Ketika dia minta saksi, dia harus jujur. Kalau tidak benar persaksiannya, maka masuk pada bab ini. Makanya hendaknya dia diam saja. Hendaknya dia diam. Nah, ini bahaya dari apa? Persaksian syahadatuz zur. Taib. Di dalam kemudian kata Imam An-Nawawi wa qala ta'ala ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu dia berucap dari sebuah ucapan, melingkup semua ucapan, melingkup apa yang diucapkan oleh lisan, persaksian, ya, dan semisalnya. Melainkan semua itu diawasi oleh malaikat. Tercatat di lembar-lembaran.
Mengingatkan kepada kita hati-hati di dalam berucap. Kadang orang yang sedikit bicaranya itu lebih aman sebenarnya. Walaupun pada sebuah keadaan memang harus dia berbicara, wajib berbicara. Tetapi kalau tidak ada kebutuhannya atau bukan urusannya, atau bukan yang diminta, bukan dia yang diminta pertanggungjawaban, maka mungkin dia diam lebih aman. Apalagi di masa sekarang ya, memang sangat berbahaya sekali kalau kita berbicara. Taib. Inna rabbaka labil mirsad. Jazakallahu khairan. Sesungguhnya Rabbmu itu betul-betul mirsad. Mirsad itu melihat segala keadaan, melingkup segala hal, mengetahui segala hal. Taib, itu makna mirsad. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi. Dari ucapan, dari perbuatan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu mempelajari tentang nama dan sifat Allah, kemudian kita imani, kita amalkan kandungan dan konsekuensinya, insyaallah taala hidup kita itu akan tenang dan tentram. Karena kita akan seolah-olah terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala walladzina la yashhaduna az-zura. Ini dalam surah Al-Furqan tentang pujian kepada orang-orang beriman. Di antara sifat orang beriman, apa itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan dan persaksian zura, persaksian palsu, persaksi palsu, berucap dusta. Itu di antara maknanya. Itu sifat orang beriman. Atau kalau kita maknakan secara global kalimat ini walladzina la yashhaduna az-zur, itu umum, yaitu sifatnya orang beriman tidak menonton, tidak melihat hal-hal yang ada padanya kemungkaran. Karena az-zur tadi kemungkaran, kesyirikan, kemaksiatan, atau kalau sifatnya pembicaraan adalah kedustaan dan semisalnya. Apalagi dekat-dekat ini, ya di bulan Desember ini. Kalau kita melihat atau merenungi, kebanyakan musibah terjadi itu di bulan-bulan semisal ini 12. Kita lihat kejadian-kejadian yang sekarang ini, kejadian yang di tsunami di Aceh juga sekarang ini, atau semisal di Palu kemarin, ya, dari ditenggelamkannya manusia, longsor, banjir, hujan deras. Kebanyakan musibah antara 11 dan 12 terjadi. Mengapa? Karena di situ puncak-puncaknya kemaksiatan, bukan kemaksiatan biasa, tetapi kemaksiatan yang alam sendiri itu enggan untuk menerima kemaksiatan tersebut. Jangankan Allah, makhluk Allah pun enggan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Takadus samawati yatafattarna minhu, wa tanshaqqul ardu, wa tahirrul jibalu." Hampir-hampir langit itu pecah. Gunung-gunung itu runtuh dan tanah-tanah itu terbelah. Kenapa? Karena pengakuannya orang-orang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Allah memiliki anak. Dan itu ada kaitannya ya di bulan-bulan ini, perayaan orang-orang selain dari Islam, ya. Orang-orang yang menyembah patung, ya, menyembah kayu atau semisalnya. Pengakuan mereka bahwasanya Allah memiliki anak. Ada anak Tuhan, ada bapak Tuhan. Terjadi di bulan ini. Maka itu alam pun bergejolak. Ya, karena kemungkaran besarnya kesyirikan yang terjadi di ucapan tersebut. Sampai-sampai gunung hampir runtuh karena ucapan itu. Dan ini wallahu taala alam, bisa jadi itu adalah alarm agar kita sadar bahwasanya kesyirikan kepada Allah bukan main-main, bukan dosa kecil, bukan perbuatan biasa. Bukan perbuatan biasa. Kembali bahwasanya
apa yang terjadi di musim-musim ini, bisa jadi itu teguran. Oleh karena itu berkaitan dengan ayat ini, walladzina la yashhaduna az-zur. Sifatnya orang-orang beriman, dia tidak menyaksikan perbuatan-perbuatan az-zur, kemungkaran, dosa. Nah, kalau ada yang nanti merayakan tahun baru, merayakan ya acara acara raya orang kafir, jangan ikut-ikutan. Biarkan mereka berjalan di atas amalannya. Kita sebagai seorang mukmin terpuji dengan pujian Allah sendiri. Itu sifatnya orang beriman adalah apa? Tidak menyaksikan amalan-amalan tersebut. Amalan-amalan dosa, amalan-amalan kemaksiatan. Dan ingatkan kepada keluarga kita, hati-hati. Jangan sampai di tengah asiknya kita menyaksikan perbuatan tersebut, Allah menurunkan adabnya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu enggan untuk berada di sebuah tempat yang perayaan-perayaan orang-orang selain orang Islam itu dirayakan karena takut akan adab Allah turun di situ. Ini sekali lagi bahaya perbuatan kesyirikan. Orang kadang terlalu takut, ya walaupun memang kita harus takut dari perbuatan-perbuatan yang nampak semisal perjudian, khamar, ya. Tetapi mereka tidak takut untuk menyakiti Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikannya tersebut, dari ucapan-ucapannya tersebut. Walladzina la yashhaduna az-zur. Sifatnya orang-orang beriman tidak bersaksi dengan persaksian palsu, dan kalau globalnya tidak menyaksikan, tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang haram. Kegiatan-kegiatan yang Allah Subhanahu wa taala didurhakai. Wa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qalu az-zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil tetapi dosa-dosa besar. Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian ya, yakni di antara dosa yang paling besar, di antara dosa besar yang paling besarnya. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat sebagaimana apa yang telah kita pelajari di kitab Al-Kabair karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Dosa besar bertingkat-tingkat. Ada dosa besarnya begini, ada dosa besarnya begini, dan ada dosa besarnya yang sangat besar. Dan ini yang disebut oleh Nabi di sini nanti. Apa itu? Kata para sahabat, kulna, ya benar wahai Rasulullah, khabarkan kepada kami. Maka yang pertama kata Rasulullah, al-isyraku billah. Dosa paling besarnya di antara dosa besar yang besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini Rasulullah ingatkan, dan kami lanjutkan kalimat ini kepada kita seluruhnya agar mewanti-wanti perbuatan kesyirikan kepada Allah. Bukan main-main bahayanya. Di akhirat kekal pelakunya di neraka. Di dunia kadang disegerakan ukubahnya, kadang disegerakan ukubahnya. Nah, dan banyak hal-hal yang telah kita lihat faktanya, orang-orang berbuat kemaksiatan dan orang-orang berbuat kesyirikan itu kadang perbuatan kesyirikan lebih cepat atau lebih dahsyat bahayanya, lebih cepat adabnya. Semisal anggaplah sekarang ya mungkin yang terjadi di negeri kita. Kita ketahui Jakarta atau semisalnya itu banyak kemaksiatan di situ. Tetapi mungkin kesyirikan tidak terlalu nampak. Tetapi di sebuah kampung yang dilabeli dengan Islam, mungkin kemaksiatan seperti pencurian dihukum atau apa, tetapi kesyirikan, bid'ah itu dipelihara. Dan ini lebih besar bahayanya. Ini lebih besar dosanya. Maka kadang lebih disegerakan ukubahnya. Wallahu taala alam. Oleh karena itu alhamdulillah ya, di negara kita di Kolaka bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari amalan-amalan yang nampak sekali dari kesyirikan dan bid'ahnya. Jadi bersyukur ada dai-dai yang mengingatkan pada permasalahan tersebut.
Nah, kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar lagi. Dibawanya kesyirikan karena Nabi sebutkan kesyirikan, dosa besar, kemudian Nabi lanjutkan uququl walidain. Dan kemudian datang kalimat waw lagi. Kan bisa dikatakan al-syiraku billah tsumma. Nah, tsumma itu artinya rentetan, ya tertib. Tetapi kalau waw sederajat. Artinya apa? Uququl walidain bukan dosa kecil tapi dosa besar. Kalau dipanggil misalnya ya sama orang tua, baru kita menyahut tetapi dengan suara yang agak tinggi, ye begitu. Nah, ye, nah, itu sudah uquq situ. Sudah dosa itu. Ya. Apalagi dirobol ya. Nah, ye kita terus. Ha, ya kan? Itu dosa, itu dosa besar itu. Tetapi penuh jawab dengan kelembutan. Ya. Dan seterusnya. Nah, wa kana muttaqian, kemudian Nabi setelah menyebutkan itu dia bersandar. Ya, memberikan isyarat seolah-olah apa yang akan disampaikan setelahnya besar juga dan banyak orang terjatuh di dalamnya. Ala wa qaulaz zur, ketahuilah dosa besar adalah ucapan dusta. Ya, ucapan yang padanya ada kedustaan, ada padanya kemungkaran, ada padanya persaksian palsu. Dan famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Dan kami berandai-andai kalau sekiranya Nabi tidak mengulang-ulanginya. Ya, agar Nabi itu diam, artinya saking khawatirnya sahabat di situ. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Nabi mengingatkan kepada kita jangan sampai kita terjatuh pada dosa yang kita anggap kecil. Taib. Kemudian ya, bab tahrim la'ni insanin bi'ainihi aw dabatin. Setelah kita menjelaskan tentang bahayanya persaksian palsu dan bahkan dia termasuk golongan dari dosa-dosa yang paling besar dari dosa besar yang lainnya, maka penulis menyebutkan di antara perkara yang haram. Apa itu? Bab haramnya melaknat seseorang dengan dengan mentakyinnya, dengan yakni kita tunjuk begitu maksudnya. Dan haramnya melaknat binatang hewan. Jadi bab ini menjelaskan tentang haramnya melaknat seseorang personnya langsung. Bagaimana dengan secara global ada babnya tersendiri. Seperti misalnya kalau ada mengatakan ya semoga Allah melaknat ya orang-orang Syiah. Ini ada babnya tersendiri. Tetapi kalau melaknat misalnya semoga Allah melaknat, dia sebut namanya, ini yang kita akan bicarakan. Ya, ini akan kita bicarakan. Kalau dari babnya sudah jelas tentang haramnya perbuatan tersebut. Ya. An Abi Zaid Thabit Ad-Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu anhu wa huwa min ahli bai'ati Ridwan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin bi millati ghairi Islam kadiban muta'ammidan fahuwa kama qala. Hadis ini akan berbicara tentang beberapa permasalahan. Yang pertama, seseorang bersumpah dengan sebuah sumpah bahwasanya dia akan masuk ke dalam agama yang lain selain dari Islam. Di mana dustanya ini di mana sumpahnya ini dusta, dia sengaja berdusta.
maka dia seperti apa yang dia ucapkan. Bagaimana kalimatnya? Maksudnya, jadi misalnya ada orang, ya, dia bilang, ya, saya akan menjadi Yahudi atau Nasara. Jadi saya akan keluar dari Islam, maknanya begitu. Akan berpindah agama. Dia bersumpah dengan hal itu. Kalau si fulan ini sudah datang, padahal hakikatnya dia tahu orang ini sudah datang. Maka kata Nabi, dia berdusta karena sengaja mengatakan kalimat itu. Karena apa? Kebalikan dari apa yang dia ucapkan. Dia sudah tahu, oh ini sudah ada. Maka dia seperti apa yang dia ucapkan. Artinya ketika itu sudah berubah menjadi apa? Agama selain dari agama Islam. Nah, atau dengan ucapan-ucapan yang lain. Saya akan menjadi orang, misalnya ada orang berkata, saya akan menjadi orang Nasara atau orang Yahudi. Ya. Kalau saya yang lakukan ini, padahal apa? Dia tahu dia melakukan itu, tapi dia dusta di dalam sumpahnya. Maka dia telah, kata Nabi, maka dia sebagaimana apa yang dia katakan. Sebagaimana apa yang dia katakan. Ini menunjukkan bahayanya bersumpah, ya, pada permasalahan tersebut. Bersumpah dengan tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama selain Islam. Maka dia akan menjadi semisal tersebut. Ya. Tetapi kalau misalnya dia katakan, saya akan menjadi ini dan itu. Ya. Kalau orang ini ada di situ. Tetapi memang dia yakin tidak ada di situ itu orang. Walaupun faktanya ada, hanya karena di sepengetahuan dia itu tidak ada di situ. Bagaimana hukum pada ucapannya? Maka tidak termasuk pada hadis ini. Kenapa? Karena dia tidak dusta di dalam sumpahnya. Dia tidak dusta di dalam sumpahnya. Dia jujur, bosnya. Ya, dia bilang, saya yakin tidak ada itu orang di situ. Ya, saya bersumpah tidak ada itu orang. Nah, di situ. Kalau memang ada, maka saya akan menjadi begini dan begitu. Sepengetahuannya memang tidak ada, dia tidak lihat tadinya. Tetapi faktanya apa? Ada. Apakah dia terjatuh sebagaimana apa yang dia ucapkan? Maka tidak. Karena di dalam sumpahnya tidak ada dusta di situ. Tetapi yang terbaik hendaklah seorang itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah. Demi Allah. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Siapa yang dia bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Dan fungsi sumpah itu untuk mentakkid saja. Adapun kalau tidak dibutuhkan, misalnya tidak ada itu orang dan orang percaya, maka tidak perlu bersumpah. Tetapi kalau dia bilang, "Betulan kok," siapa tahu ada, datangkan sumpah baru dibutuhkan. Nah, tetapi kita kan kadang gampang sekali bersumpah. Nah, sedikit-sedikit bersumpah walaupun tidak dibutuhkan. Apalagi pada perdagangan, barang dagangan kita. Barang dagangan kita. Sedikit-sedikit bersumpah. Memang laris tetapi keberkahannya kurang. Kalau pada barang dagangan. Kemudian, wa man qatala nafsa bisyai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka akan diadab dengannya pada hari kiamat. Ini bunuh diri, hukum bunuh diri. Hukum bunuh diri itu haram. Karena jiwa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jiwa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bunuh diri itu jangan kira ringan, dia dosa besar. Dan adabnya, ukubahnya di hari kiamat, dia akan diadab seperti apa yang dia bunuh dirinya. Kalau dia gantung diri, maka di hari kiamat itu terus dia kerja. Dia gantung terus dirinya. Dia bunuh dirinya dengan pisau, maka itu terus di hari kiamat disiksa di dalam neraka. Dia bunuh dirinya dengan pisau. Kalau dia minum racun, maka itu juga
Dan juga yang orang-orang sangka jihad, yaitu dia pasang bom di dadanya, dia pergi di tengahnya orang-orang kafir. Maka dia tidak jihad, dia tidak syahid di situ. Karena yang dia datangi bukan ahlu kafir dhimmi, tetapi kafir-kafir yang memiliki perjanjian dengan pemerintah. Di dalam Islam kafir sebagaimana telah berlalu pembahasannya, kafir itu tidak serta-merta harus diperangi. Makanya di masa Nabi hidup serumpun orang-orang Yahudi. Nabi tidak langsung perangi karena mereka tunduk di atas peraturan-peraturan Nabi dan sahabatnya, peraturan Islam. Nanti mereka diperangi kalau mereka betul-betul memberontak, melawan. Itu pun diberikan kesempatan bayar upeti atau tidak, bayar jizyah atau tidak. Kalau tidak baru perangi. Nah, apa yang terjadi di masa sekarang ini? Sangkanya orang-orang itu jihad, dia bukan jihad, dia bunuh diri. Ya. Dan efek buruknya kita bisa lihat apa yang terjadi di Palestina. Satu orang yang membom kepada dia bunuh diri di orang-orang Yahudi. Nah, yang mati orang-orang Yahudi cuma 3 atau 4. Dibalik serang, habis Palestina masyarakatnya. Tidak lebih mendatangkan maslahat, justru mudarat. Tidak tergapai tujuan. Di dalam pembahasan semisal ini, ada namanya melihat maslahat dan mafsadat. Al-muhim perbuatan mereka bukan jihad. Dan Islam berlepas diri dari perbuatan orang-orang semisal tersebut. Itu adalah bunuh diri. Dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut, dia meninggal, maka di hari kiamat semisal itu juga. Dia Dia disiksa. Karena kata Nabi, "Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Siapa yang dia membunuh jiwanya dengan sesuatu, maka dia akan diadab dengannya pada hari kiamat. Ya, di hari yang dia disiksa itu siksaannya. Karena di dunia dia siksa dirinya, maka jazaa min jinsil amal. Di akhirat pun ya dia dapatkan balasannya. Harta jiwa yang seharusnya dia jaga, dia lepaskan, dia hilangkan. Harta yang jiwa yang bukan miliknya, dia lepaskan begitu saja. Maka di akhirat dia dapatkan balasannya. Oleh karena itu kalau ada permasalahan, ada problem di dalam kehidupan, solusinya bukan dengan bunuh diri. Karena bunuh diri itu bukan akhir dari permasalahan, bahkan itu permasalahan baru. Dia meninggalkan dunia dalam keadaan membawa masalah baru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya ketika ada problematika hidup, ada masalah yang mendesak, stres? Salah satunya dengan mempelajari agama Allah, bermajelis ilmi. Bukankah Allah berkata, atau Rasulullah berkata, nazalat alaihimus sakinah. Di majelis ilmu turun ketenangan. Wa ghasyatuhumur rahmat, turun rahmat. Naam. Kemudian walaysa 'ala rajulin nadarun fima la yamlikuhu. Dan tidak ada bagi seseorang itu yang dia bernadar pada apa yang dia tidak miliki. Artinya tidak ada kafarah. Gimana maksudnya? Ada orang bernadar, dia bilang, saya bernadar menyumbang 1 miliar ya besok. Maka ini ucapan orang ini tidak teranggap karena tidak ada uangnya 1 miliar. Apakah ada kafarahnya? Tidak ada. Nah, saya akan menginfakkan, memberikan mobilku 2 ya pada masjid Basnabal ini. Dia bernadar. Tidak terbebani karena memang tidak ada miliknya. Dia hanya berucap-ucap semisal itu. Taib. Maka tidak dibebankan pada permasalahan tersebut. Dan nadar itu ya ada namanya nadar ketaatan, ada namanya nadar kemaksiatan, dan ada namanya nadar kesyirikan. Nadar kesyirikan tidak ada kafarahnya, tetapi dia wajib bertobat. Nadar kemaksiatan maka dia ada kafarahnya, tetapi dia tidak kerjakan. Tidak boleh dia kerjakan. Misalnya apa? Dia bernadar untuk tidak mengajak bicara saudaranya. Karena tidak dikasih ikut, mungkin tidak dikasih ke uang, atau tidak dikasih makanan. Saya bernadar tidak akan bisa ajak aku bicara. Ini haram. Karena memutuskan silaturahmi hanya pada perkara dunia.
Nah, maka dia tidak lakukan kafarahnya itu, dia tetap harus berbicara kepada saudaranya dan dia bayar kafarah. Dan ada namanya nadar ketaatan. Seperti dia bernadar saya akan melakukan sholat, maka itu wajib dia kerjakan. Atau dia bernadar untuk berinfak di Masjid Basnapal 10.000, maka wajib dia berinfak 10.000. Atau 1 juta, maka wajib dia membayar 1 juta. Nah, kemudian yang terakhir, wala'nul mu'min kaqatlihi. Dan melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Seperti membunuhnya. Ini adalah haram. Dan melaknat seorang mukmin itu dosa besar. Dosa besar. Laknat itu maksudnya didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan itu adalah makhluk yang dilaknat karena sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang sudah dijauhkan dari rahmat Allah seolah-olah sudah tidak memiliki ruh, ya, jiwa, karena tidak ada yang harapan mendapatkan rahmat. Orang tidak mendapatkan rahmat Allah sama dengan ruh-ruh yang jasad-jasad yang mati. Nah, jadi kalau kita laknat seorang muslim seolah-olah kita menjauhkan rahmat dari Allah, menjauhkan jasadnya dari rahmat Allah, menunjukkan seperti mati, tidak ada gunanya. Itulah kata Nabi, ya, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Dan ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Apakah dia seorang pendosa, ya, apalagi seorang yang sholih. Ya, ini kita datangi kepada kita bilangi, semoga Allah melaknatmu. Ini dosa besar. Ya, tidak boleh kita ucapkan semisal itu. Tidak boleh. Walaupun bagaimana marah kita harus jaga. Karena sama halnya kita doakan kematian untuk saudara kita tatkala kita doakan dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Ya. Kalau marah, ya ucapkan dengan kalimat-kalimat yang dengannya Allah tidak murka. Naam. Wan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bil la'natillah. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Gimana maknanya? Seperti yang kita katakan tadi, ya. Semoga Allah melaknatmu. Itu tidak diperbolehkan. Wala bi ghadabihi, dan tidak boleh juga mengucapkan semoga Allah murka kepadamu. Semoga Allah marah kepadamu. Dan juga tidak boleh kita katakan wala binnar. Artinya semoga neraka tempatmu. Ini banyak sekali mungkin kita, ya. Mungkin kalimat-kalimat laknat tidak kita ucapkan, tetapi doa-doa di neraka kau nanti. Ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak boleh mengucapkan kalimat semisal itu. Rawahu Abu Daud at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahihun. Nah, ini hati-hati dari lisan-lisan. Lisan itu tidak bertulang, maka sangat gampang lepas. Kita lah yang harus mengontrolnya. Apalagi terhadap seorang mukmin ada hak yang harus kita tunaikan. Ada hak yang harus kita tunaikan. Kemudian hadis berikutnya, Mas, ada waktu? Baik. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an wal la'an walal fahish walal badhi." Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini juga sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka ta'an, yaitu suka mencaci, memaki. Wala la'an, bukan orang suka melaknat, sedikit-sedikit laknat, sedikit-sedikit laknat. Nah, dan kadang kebiasaan orang tua kepada anaknya itu tidak bagus mulutnya kepada anaknya. Kadang sebelum dia suruh, ya kadang dia sumpahi sumpah yang tidak bagus. Ya. Sini kau anak durhaka. Itu tidak bagus itu. Nah, tidak boleh semisal itu. Itu masuk pada semisal ini. Jadi sedikit mencela, melaknat. Hati-hati, ya, lisannya orang-orang tua. Dan juga di masa sekarang, anak-anak muda, subhanallah, semua binatang ada di mulutnya. Iya, tidak dipungkiri itu.
Nah, makanya kata Nabi, walal fahish. Seorang mukmin itu bukan orang fahish. Bagaimana orang fahish? Ini dia. Semua binatang ada di mulutnya. Kalau berbicara ikut terus itu, ya. Bukan sama orang dia lemparkan, tetapi seolah dia celah dirinya. Misalnya ya, aduh disebut artinya disebutkan ya, misalnya itu enggak usah saya teruskan. Nah, ini sifat seorang mukmin dan semisal itu. Walal badhi. Ini sama dengan fahish, tetapi ini kalimat-kalimat yang dilontarkan kepada orang. Hai anj, ya. Pokoknya kalimat-kalimat yang dari tidak layak, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat umpatan. Ini berlaku di masa yang dikatakan Gen Z. Ya, anak-anak sekarang itu apalagi teman-temannya itu adalah media sosial, game, permainan. Ya, apalagi sering nonton podcast. Podcast itu sekarang ya waliyadzubillah. Ucapan-ucapannya ucapan-ucapan tidak mendidik. Oleh karena itu jauhkan anak-anak kita dari tontonan-tontonan semisal itu. Ya, kalau memang tidak bisa kita jauhkan dari HP, maka pilih hal yang misalnya dari ada aplikasi khusus anak-anak atau game-game dari anak-anak yang permainan anak-anak. Itu lebih aman. Nah, dan itu sebagaimana apa dikatakan oleh guru kami, Syabdullah. Karena di masa sekarang memang anak-anak itu atau pemuda atau remaja sangat rentan dengan kecanggihan teknologi yang tidak bisa kita bendung. Sangat gampang masuk teknologi itu di kehidupan ya manusia sekarang. Kadang disebabkan mereka itu satu rumah tetapi tidak pernah baku tegur di dalam sehari. Ini bahayanya teknologi sekarang. Ya. Berpijak dari itu, disinilah kadang terjadi sifat fahish kepada anak-anak dan kepada orang tua bahkan. Selalu ucapan-ucapannya kotor. Padahal Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita, lisan itu basahi dengan zikir, tasbih, tahlil, tahmid. Tetapi kemana itu semua? Itu karena pengaruh tontonan-tontonan. Baik, wallahu ta'ala alam. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah, innal abda idza la'ana syai'an sa'idat la'natu ila sama. Ini bahayanya laknat. Selain dari dosa besar, laknat itu bisa kembali kepada si pelaknat. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu, maka laknat itu naik ila sama, menuju langit. Fatughlagu abwabu samai dunaha, maka pintu-pintu langit itu ditutup. Tsumma tahbitu ilal ard, kemudian laknat itu kembali turun ke bumi. Fatughlagu abwabu dunaha, kemudian pintu-pintu bumi juga tertutup. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, kemudian laknat ini mencari jalan, mencari arah ke kanan atau ke kiri. Fa idza lam tajid masagan, apabila dia tidak dapatkan tempat masuk, rajat ilal ladzi lu'ina, maka kembali kepada yang dilaknat. Misalnya seseorang melaknat si A, belum sampai laknat itu kepada si A, tetapi kalimat laknat itu naik dulu ke langit, tidak ada pintu langit terbuka, turun ke bumi, tidak ada pintu bumi terbuka, dia lihat arah kanan dan kiri untuk masuk itu laknat, kemana arahnya, tidak ada, maka barulah sampai kalimat laknat itu kepada yang dilaknat. Tetapi kalau memang orang dilaknat ini tidak berhak mendapatkan laknat, fa in kana ahlan lidzalik, yakni kalau memang orang dilaknat adalah orang yang layak dilaknat, maka mungkin kembali laknat itu kepada memang masuk laknat itu kepadanya. Tetapi kalau tidak, wa illa rajat ila qailiha, kalau tidak cocok maka laknat itu kembali kepada dirinya. Jadi hati-hati, sembarang kita melaknat, jangan sampai salah laknat ya. Para ulama kita laknat, orang saleh kita laknat, orang mengamalkan sunnah Nabi kita laknat. Tidak cocok orang-orang semisal itu dilaknat. Bisa jadi laknat itu kembali kepada orang mengucapkannya. Ya. Jadi bahayanya bahayanya perbuatan tersebut, haramnya. Makanya di dalam Imam Nawawi mengucapkan kalimat tersebut. Di antara yang haram adalah melaknat seorang mukmin. Taib. Dan insyaallah taala tentang larangan kepada, atau kita baca hadisnya ya, masih belum adzan ya. Kita selesaikan ini.
Baru kita masuk pada bab berikutnya itu Wan Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi. Bahwasanya tatkala Rasulullah berada di sebagian safarnya wa imratun minal ansari ala naqatin, dan ada seorang wanita dari kalangan al-ansar, dia berada di atas untahnya. Fadajirat, kemudian untahnya ini capek di dalam berjalan, ya, tidak mau lagi berjalan. Fala anatha. Nah, maka wanita ini dia laknat unta ini. Ya, ini dia katakan, ya, dan semoga Allah melaknatmu. Maka fasamya dzalika Rasulullah. Maka Rasulullah mendengarkan kalimat tersebut, faqala, "Khudhu ma 'alaiha wa da'auha." Maka kata Nabi memerintah sahabatnya, ambil apa-apa yang ada di atas unta tersebut dan biarkan dia pergi. Kenapa? Fa innaha mal'una, karena unta itu telah terlaknat. Jadi memberikan pengaruh kepada unta tersebut, tidak layak lagi ditunggangi. Qala Imran fa ka'anni araha al-an tamshi fin nasi ma yu'ridu li hadha ahadun. Maka saya melihat unta tersebut itu berjalan ya di tengah manusia, tidak ada yang memperdulikannya seorang pun. Karena tidak ada orang yang mengambilnya karena sudah dilaknat. Hadis berikutnya wan Abi Barza ladha. Wan Abi Barza nadalah, atau apa sih itu? Nadalah ya. Bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala bainama jariyatun ala naqah 'alaiha ba'du mata'il qaum. Ini sama. Yani pada suatu ketika ada jariyah, yakni wanita di atas untahnya, dan di atas untahnya itu ada sebagian perbekalan milik kaumnya. Idza basurat bin nabi, tatkala tiba-tiba dia melihat kepada Nabi, wa tadayaqa bihimul jabal, kemudian yang di mana jalan-jalan itu sempit, ya kita artikan global. Naam. Faqalat hal lahum al-anha. Faqala an-nabi la tusahibana laqatun 'alaiha la'nah. Ya, inti dari hadis ini ada kalimat Imam Nawawi, tetapi kita tidak baca. Intinya bosnya melaknat binatang itu juga adalah hal yang tidak diperbolehkan, tercela, apalagi yang kita sering kendarai, misalnya unta atau kuda atau semisalnya. Wallahu ta'ala alam. Tentang laknat lagi akan ada babnya tersendiri, ya, untuk lebih jelasnya siapa yang bisa dilaknat dan bagaimana cara melaknatnya pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Iya. Bagaimana? Nah, baik. Baik. Bagaimana? Nah, saya yang kedua dulu tentang sumpah pocong. Ya, kata Nabi, kalau kita ingin bersumpah maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah. Adapun sumpah semisal itu sumpah pocong, dan seingat saya kalau orang bersumpah pocong, kalau tidak benar sumpahnya maka akan dibungkus apa? Dengan ken pocong, ya. Kalau tidak salah itu dia. Ini adalah sumpah-sumpah yang bisa dikatakan sumpah yang tidak diperbolehkan. Apakah dari segi haramnya atau tidak, saya tidak tahu tentang keharamannya, hanya saja bisa pada tahap makruh. Karena memang tidaklah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seingat saya itu sumpah yang bisa dikatakan muhdats. Ini sumpah yang sifatnya perkara baru, tidak dibenarkan di dalam agama kita. Taib.
globalnya atau saya simpulkan hendaknya kalau ingin bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jangan ikut sumpah misalnya kalimat sumpah pocong itu. Ini bisa masuk tasyabuh kepada perbuatannya orang-orang yang fasik atau yang semisalnya. Wallahu alam. Adapun yang kedua, yang pertama tadi tentang bunuh diri, saya agak kurang jelas tentang pertanyaan yang terakhirnya. Maksudnya bagaimana dia bisa bunuh diri begitu? Atau nah, nah, taib. Agak berat juga ya. Ah, nah, mungkin saat ini saya belum bisa jawab untuk secara detail. Insya Allah Ta'ala mungkin kedepannya saya jawab insya Allah. Mohon bersabar saja. Saya tidak bisa detailkan perinciannya. Nah, yang pastinya dia adalah haram, tetapi kaitannya ya bukankah kematian telah ditakdirkan dan takdir kematiannya dengan jalan bunuh diri. Artinya bagaimana menghubungkan tentang perkara tersebut. Ya karena Allah telah takdirkan dia mati bunuh diri, berarti padahal bunuh diri itu haram. Insya Allah Ta'ala ya di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan secara detail. Untuk saat ini mungkin saya kurang menyusun agak kurang di dalam menyusun tata cara penyampaiannya. Barakallahu fikum. Ya, semoga pekan depan ya diusahakan hadir. Ada lagi terakhir. Ya, mubahalah. Nah, mubahalah itu disyariatkan di dalam agama kita. Mubahalah itu saling bersumpah siapa yang benar, siapa yang salah di dalam sumpahnya, maka dia yang celaka. Itu disyaratkan di dalam agama kita. Hanya itu pada perkara besar, tidak asal-asalan dan tidak bergampang-gampangan. Dan harus ada saksi-saksi yang dihadirkan. Terakhir yang di belakang tadi. Type yang type. Di dalam apa? Forensik. Oh, knalpot tracing. Type. Type. Jadi ada beda mengumpat, beda dengan latnat. Latnat itu memang kalimat latnat. Kalau mengumpat, mungkin kita umpati orang perbuatan tersebut. Melatnat atau mengumpat secara umum boleh. Artinya gimana? Semoga Allah melatnat orang-orang yang berbuat kerusakan atau orang-orang yang suka mengganggu kaum muslimin. Itu boleh. Akan datang babnya insyaallah. Tetapi kalau kita maksudkan orang itu, makin yang haram. Misalnya kita tahu orang itu. Nah, semoga Allah bunuh kok kita tahu begitu. Atau semoga Allah melatnatmu. Kita tahu siapa yang kita maksudkan orang itu, makin haram. Maka ini haram. Memang dia berbuat kedoliman, tetapi kedoliman yang ditimbulkan tidak lebih besar dibanding melatnatnya kita. Allah taala alam. Jadi jangan lakukan semisal itu kecuali perkara global umum di dalam Di dalam kalimatnya kita akan datang babnya insyaallah. Satu terakhir. Nah, jadi kalimat-kalimat itu misal haram mati atau sama dengan kalimat-kalimat apa? Kalimat-kalimat sumpah pocong. Imam Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya ini disebutkan kalau memang apa yang dia ucapkan dia bersumpah dengan itu kan. Nah, dia bersumpah dengan itu dan dia jujur dalam sumpahnya, maka tidaklah terkena apa-apa insyaallah.
Taib. Hanya saja kata Syekh Utsaimin dan nukilkan hadis tadi, kalau tetapi yang terbaik kalau dia ingin bersumpah maka dia bersumpah dengan nama Allah. Semisal itu. Sama dengan apa? Saya akan menjadi Nasara atau akan menjadi Yahudi. Sama dengan itu ucapan-ucapan ya sumpah pocong. Artinya maksudnya kandungan sumpah pocong apa? Saya bersumpah berani dibungkus apa? Kain kafan. Kalau saya dusta di dalam ucapanku. Semisal itu maknanya. Haram mati kan mungkin maksudnya saya akan mati dalam keadaan haram atau terhina. Sebenarnya haram itu artinya mulia ya. Nah, ya, haram itu artinya mulia, artinya tidak boleh dilanggar. Tetapi kata Syekh Utsaimin, hendaknya dia berucap dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berucap maka dia diam lebih baik. Wallahu taala alam. Insyaallah. Ini tidak boleh kesyirikan. Jadi kalau dia bilang demi Allah dan demi Rasulullah tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Kalimat sambungnya. Dan tadi seolah-olah apa? Setara Allah dan dengan Rasul, karena pakai kalimat dan. Sama dengan kalau kita bilang kalau bukan karena Allah dan si fulan, itu haram kesyirikan. Tetapi pakai apa? Summa. Nah, adapun bersumpah dengan Rasulullah itu juga tidak diperbolehkan. Demi Rasulullah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau dia sebutkan spesifik orang dia bersumpah maka itu haram kesyirikan. Tetapi kalau global tadi semisal sumpah pocong, artinya ada perbuatan yang akan dia lakukan ketika benar atau salah dalam sumpahnya, maka itu tadi ya. Kalau dia dusta maka dia seperti apa yang dia katakan. Wallahu taala alam. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mudahkan kita di dalam pertemuan ke depannya dan ingatkan saya tentang permasalahan tersebut.